Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan dengan NIM C0C0191025, mahasiswa akuntansi Diploma 3 Universitas Jambi. Saya ingin mempresentasikan tugas akuntansi perpajakan yang berjudul Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Langsung saja, konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. 1. Dasar hukum penagihan piutang pajak. Berdasarkan proses penagihan piutang pajak dalam Undang-Undang 2008-2007 diatur beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk melakukan penagihan piutang pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Yang kedua, kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tertangguh apabila diterbitkan surat pajak dan dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 2. Pajak masukan sebagai piutang PPN. PPN masukan pada hakikatnya adalah piutang karena PPN yang dibayar dapat diklaim ke negara. Akun pajak masukan ada di bagian kredit dalam jurnal akuntansinya. Misalnya, pada tanggal 6 Oktober 2017, PT DEF PKP membeli barang untuk persediaan barang dagangannya dari PT UVW PKP. Harga belinya adalah Rp50.000 dan PPN masukan yang dibayar adalah Rp5.000. Berbeda dibanding jurnal PPN untuk transaksi keluaran. Pencatatan jurnal PPN masukan terdiri atas dua, yakni jurnal PPN masukan yang dapat dikreditkan dan jurnal PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian, macam-macam jenis pencatatan jurnal PPN masukan sesuai dengan jenis transaksinya. Yang pertama, jurnal PPN masukan untuk pembelian tunai. Jika perusahaan atau PKP membeli BKP atau JKP secara tunai, biasanya segera menerima faktur pajak dari PKP penjual. Yang kedua, jurnal PPN masukan untuk pembelian secara kredit. Perlakuan jurnal PPN masukan menjadi berbeda bila transaksi pembelian dilakukan secara kredit. Pasalnya, jika transaksi dilakukan secara kredit, maka faktur pajak dari PKP penjual baru akan diberikan apabila pembayaran atas transaksi tersebut dilunasi. Kemudian, perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Piutang yang dihasilkan dari penjualan semacam itu biasanya diklasifikasikan sebagai piutang usaha. Dalam praktiknya, sebagian pelanggan atau pihak yang berutang mungkin memiliki kendala sehingga tidak dapat membayar utang mereka. Dengan demikian, terdapat resiko sebagian piutang menjadi tak tertagih. Pada prinsipnya, pembebanan piutang tak tertagih dalam laporan laba atau rugi perusahaan diperbolehkan baik secara akuntansi maupun secara fiskal. Namun, wajib pajak perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi secara fiskal untuk menghindari dilakukannya koreksi fiskal oleh otomatis pajak atas pembebanan piutang tak tertagih ini. Kemudian, perlakuan pajak pada persediaan. Pengertian persediaan: aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dagangan atau usaha perdagangan maupun barang jadi untuk manufaktur, berada dalam proses produksi dan dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, ada persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan bagian produk. Yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi. Dan yang kelima, persediaan barang jadi. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.